Ngomongin makan siang gratis. Sorry durung saya. 450 sebulan kita udah bisa hidup, kita udah tergolong orang yang kaya. Iya. Aman ngomongin gini aman. Aman, nggak apa-apa. Sistem pendidikan di Indonesia itu tolong. Oke, selamat datang di channel Arkuku Al-Barbasi. Oke, kali ini kita akan membahas yang sedang viral ya tentunya, yaitu kontroversial dan Pro kontra. pro kontra tentang wisuda ya. Jadi lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Adit ya. Silakan Mas Adit. Mas Adit. Oke, ya teman-teman semua, selamat datang yang baru nonton. Jadi kita di sini sudah ada kedatangan dua tokoh atau dua narasumber ya. Dimana kenapa aku ngundang mereka, karena kita malam ini akan membahas tentang wisuda atau perpisahan gitu ya, perpisahan sekolah. Betul. Belum kuliah, belum masuk di perguruan tinggi, tapi di jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Mengingat beberapa waktu lalu itu memang viral banget gitu kan. Viral ada orang yang, bukan orang ya, pejabat di Jawa Barat namanya Kang Deddy Mulyadi Sekretariat KDM itu melarang acara wisuda. Lalu Jawa Tengah pendapatnya seperti apa dari perspektif Anda ya, sekalian yang baru aja diwisuda dan mau diwisuda. Sebelumnya kita kenalan dulu, namanya siapa? Nama saya Alvan Aidil, panggilannya Aidil aja. Aidil, Mas. Oke, kalau saya mungkin sudah kenal ya. Saya Hazel. Iya, Yang Hazel. kemarin udah podcast pertama kali perdana. Yoi. Jangan lupa kunjungi Tahu Animasi Oke, juga. silakan ya. Set. Subscribe. Oke, jadi dua-duanya ini baru mau lulus ya? Atau yang kalau jenengan Udah lulus, sudah ya? udah lulus. Sudah lulus. Baru tadi ya? Kemarin. Oh iya, kemarin. Kalau Mas Hazel nanti di tanggal berapa? 24 Mei 24 Mei. BTW sekolahnya swasta ya? swasta. Sekolahnya swasta. Nanti kita juga akan beberapa manggil yang negeri juga, teman-teman. Oke, terkait isu-isu wisuda, kita mungkin akan generalkan. Atau mungkin kita akan sub-subkan nih antara wisuda dan perpisahan. Menurut kalian, apakah itu dua hal yang sama atau berbeda? Antara wisuda dan perpisahan gitu. Beda lah. Berbeda. Oke, kenapa berbeda itu? Perpisahan karena perpisahan hanya Simbolis nih. iya sih hanya simbolis yang hanya dilakukan ketika lulus. ya, ketika lulus. Kita menyatakan lulus. Ya, itu kalau perpisahan ya. Jadi ya simbolis gitu ya. Apapun acaranya berarti namanya perpisahan. Jadi kalau wisuda itu lebih, kalau aku ya merujuknya itu, kalau misalkan wisuda itu berarti ada apa ya bahasanya, ada tradisinya atau ada contoh kayak misalkan Resepsi ya, Bang? iya kayak resepsi. Kalau misalkan di sidang ini namanya sidang senat, kalau misalkan di perguruan tinggi itu sidang senat. Hanya saja memang untuk saat ini ada, mungkin udah lihat ya yang viral itu di Purwokerto. Iya, betul. Di SMK apa ya, Bina Mandiri itu. Iya, SMK Bina Mandiri di Purwokerto, di Banyumas itu ada gurunya yang juga pakai kayak kalung guru besar gitu kan, gelar kehormatan, lalu pakai toga, pakai apapun itu. Nah, itu gimana kalau dilihat dari kacamata Anda yang baru lulus? Apakah itu penting, Mas? Duluan. Udah. Kalau menurut saya ya seharusnya kita bangga malah ya, sekelas sekolah SMK gitu kan udah bisa wisuda gitu kan. Ya, tapi kita kan mempunyai pendapat masing-masing lah, bahwasanya wisuda itu kalau menurut kita kayaknya ya nggak usah lah, kita perpisahan aja gitu kan udah cukup ya, bisa gitu ya. Lagi-lagi kita balik ke masing-masing lah pendapat kita ya. Kalau menurut saya sih ya malahan bagus gitu ya, kalau tidak membebani ya, dengan satu syarat tidak membebani. Kalau membebani ya mungkin janganlah, kalau enggak perpisahan aja cukup ya gitu, Mas. Iya, betul. Menurut Betul. Mas? Memang kalau tidak membebani, kita setuju dengan perpisahan sekaligus prosesi wisuda. Karena disitulah sebuah event yang akan selalu dikenang ketika iya, betul. sudah selesai berpendidikan. Dan ditunggu-tunggu lah pastinya. Itu pun kalau nggak jadi beban.
Nah, kalau yang menurut kebijakan Kang Deddy Mulyadi KDM itu kan karena merujuk pada rakyatnya yang memang Iya, ekonomi menengah ke bawah. Dan mereka maunya yang kayak gaya-gayaan gitu Wah gitu ya. Maunya yang wah. Iya. Padahal tahu sendiri mereka rumah digusur. Kemarin kan ada yang itu sih seleb influencer yang Iya. Ya. memprotes, Artis mengkritik, pinjol ya? ya. mengkritik Kang Deddy Mulyadi gitu. Padahal kalau emang itu udah kebijakan pemerintah, apalagi sekelas kepala daerah, ya kita tinggal ikuti aja. Terus kita tinggal nurut aja lah gitu. Iya betul. Memang kalau misalkan kita berkaca dari sisi pendidikan, Pak Nadiem Makarim itu memang bisa membedakan antara wisuda dengan perpisahan gitu kan. Ketika memang di dalam sekolah itu ingin mengadakan perpisahan yang kayak wisuda kayak universitas-universitas, kita berbicara di luar resepsinya dalam artian itu kayak perpisahan yang biasa kita jalani itu nggak apa-apa, fair aja selama tidak membebani, itu jelas ya, tidak membebani dari orang tua. Hanya saja ketika kita berbicara pungli masalah pungli juga di sekolah terutama ya, ketika kita konklusikan nih dari wisuda ke pungli, maka ketika adanya perpisahan tersebut itu tidak jauh-jauh dari yang namanya pungli, walaupun itu tidak memberatkan. Sebagai contoh, ketika misalkan jatah wisuda per anak itu misalkan 1 juta ya, misalkan 1 juta itu udah termasuk kenang-kenangan dan lain-lain. Terkadang memang ada sekolah-sekolah yang nakal dalam tanda kutip nakal itu yang wisudanya sederhana tapi bayarnya mahal nih kayak gitu. Itu bagaimana menurut kalian? Gimana? Ya apa ya, menurut saya sih gini kan, apa ya tadi mas wisata yang mahal? Pungli Wisata yang mahal. Aduh bingung ya. Coba sih. Menurut saya sih pungli normal nggak sih? Pungli normal Normal nggak Oke. sih? Wah ini keren kayak gue thumbnail. Normal nggak sih? Buat thumbnail pungli itu normal. Oke, ya lanjut. Karena mungkin sekolah membutuhkan dana yang lebih. Karena nggak mungkin cukup kalau menggunakan dana bos, apalagi sekelas swasta. Oke. Tapi nggak semua sekolah loh yang ambil pungli gitu. Betul. Sekolah saya nggak. Oke, ini menarik nih. Ini makin menarik ya ketika berbicara masalah sekolah di pungli. Aku kan juga ada di sekolah, kebetulan banget aku memegang jabatan bendahara di sekolah. Set. Nah, itu bendahara bos. Pungli nggak tuh? Pungli nggak tuh. Nah, ini mancing banget. Ini thumbnailnya akan aku buat mancing ya, kayak gitu. Nah, ketika kita ketika kita memisahkan antara sekolah negeri dan swasta, maka kita akan mendapatkan 2 hal di situ. Yang pertama, tentu jatah bantuan dari pemerintah. Antara negeri dan swasta itu sama-sama punya bos. Dapat bos untuk di tingkat SD itu kalau nggak salah itu 800-900, di tingkat SMP itu 1.200.000, lalu untuk tingkat SMA itu kurang lebihnya 1.500.000 sampai 1.700.000. Itu di kalau di dinas ya, tapi kalau di Menek itu beda lagi. Biasanya di bawah itu. Bahkan kemarin itu aku pernah bahas juga dana bos untuk Menek itu dipotong 50%. Karena ada efisiensi pendidikan. Itu. Tapi alhamdulillah itu hanya wacana dan itu dibantah habis-habisan sama Kemenak. Bravo Kemenak. Siapa ya Kemenak? Siapa ya? Ustadz Haji Istiqlal. Iya, dari Istiqlal itu. Coba. Apa ya? Iyalah itulah. Nah nih, berhubung Mas Adit bendahara bos gitu ya. Iya. Saya mau tanya. Oke, silahkan. Mengenai dana yang diberikan pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta, itu pembendaharanya gimana? Oke, menarik banget teman-teman. Oke, jadi ketika kita berbicara dana dari pusat atau dari pemerintah dan disalurkan ke sekolah-sekolah swasta, namanya itu BOS ya, bantuan operasional sekolah ya. Untuk mempermudah penjatahan, maka diambilnya itu dari jumlah siswa.
Kalau misalkan siswanya itu makin banyak berarti bosnya makin banyak, ya. Tapi kalau misalkan siswanya itu sedikit, maka bosnya sedikit. Lah, plot-plotnya satu, yang pertama itu untuk biaya operasional. Contoh biaya operasional itu untuk apa? Untuk untuk beli ATK, alat tulis kantor, untuk beli printer, beli komputer, lalu untuk ini kita beda 50% dulu ya, Mas. 50% itu digunakan untuk biaya operasional ya. ATK, terus jatah gas, jatah bulanan, perjalanan dinas, itu pakainya yang 50%. Nah, dan yang 50%-nya lagi itu untuk swasta, itu untuk honorarium, gaji gitu. Karena kalau kita hanya mengandalkan infak saja, itu nggak akan cukup. Seperti itu. Jadi perbendaharaannya atau plotting dari dana tersebut itu kayak gitu. 50% itu untuk biaya operasional dan 50% itu untuk honorarium. Dan dalam laporan tidak boleh lebih dari 50% untuk honorarium. Hanya saja banyak sekolah-sekolah swasta yang secara laporan itu bagus, ya, secara laporan itu benar, tapi secara realnya itu tidak. Karena apa? Kalau misalkan dana bos itu hanya 50% yang bisa digunakan untuk honorarium, maka honor bulan pada saat itu untuk guru-gurunya itu kurang banyak. Maka ada beberapa sekolah-sekolah swasta yang hampir 90% itu pakai dana bos untuk honor para gurunya kayak gitu. Lalu operasionalnya dari mana? Biasanya operasionalnya itu dari infak siswa. Seperti itu. Kita pakainya itu kalau di Muhammadiyah, di swasta Muhammadiyah itu kita pakainya infak atau jahriyah. Bukan bulanan, bukan SPP gitu. Jadi plottingnya kayak gitu. Sel, gimana? Ini Mas, tapi kan ada tuh masih ada yang ngambil infak berkedok SPP, itu gimana itu Mas? Menurutku itu hanya penamaan aja sih. Hanya penamaan. Tapi boleh Mas? Boleh, karena dari penggunaan pun sama untuk biaya operasional dan honorarium biasanya ya. Untuk dari segi penamaan, kenapa kalau di Muhammadiyah itu infak supaya bisa lebih dekat lagi sama Allah. Iya, lebih religius. Iya, lebih religius. Dan itu ternyata bisa diterima. Iya, benar. Infak zahriyah, dan itu memang kita gunakan untuk keperluan siswa gitu kan, untuk mengajar siswa, beli buku dan lain sebagainya kayak gitu. Dan yang aku herankan itu masih ada pungli, terutama di sekolah negeri. Kalau sekolah swasta berbicara masalah pungli, ya kayak kamu yang bilang, kayak dengan yang bilang, bukan pungli sih namanya, lebih ke donasi tarikan lah kayak gitu ya. Itu untuk masalah sekolah negeri yang masih ada punglinya kayak gitu. Kemarin itu di Surabaya itu, di Surabaya di mana ya? Yang langsung dicopot sama Pak Ganjar. Mana sih? Ada kok, ada videonya itu. Loh, kamu masih bayar SPP? Kamu sekolah negeri kan? Oh, ya, sekolah negeri. Ya, langsung panggil kepala sekolah kamu ke sini. Iya. Gitu kan, keren banget. Jadi kita balik lagi ke perpisahan gitu ya, perpisahan. Oke, dari persetujuan atau pendapat kalian, perpisahan itu boleh asalkan tidak membebani, gitu kan. Lalu bagaimana dengan kebiasaan siswa-siswa dan siswa yang ada di Indonesia yang merayakan perpisahan dengan konvoy, dengan coret-coret meja, coret-coret baju, kayak gitu? Apakah sekolah Anda kayak gitu? Tidak. Tidak. Kalau membahas soal kultur kebiasaan yang dimana siswa-siswa yang habis lulus coret-coret, menurut saya sih saya nggak setuju. Kenapa? Jelas dilarang pemerintah. Iya betul. Sampai disidak ya di sekolahannya ya, sampai tentara itu babinsa ya masuk ke sekolahan gitu. Terus buat apa? Iya. Tapi kalau emang mau membuat kenang-kenangan kayak semacam video terakhir kali atau apa kan mesti boleh. Asalkan tidak tidak berlebihan lah. Tidak berlebihan, masih dengan etika yang benar, sopan santun yang telah ditentukan. Itu masih oke-oke aja sih. Terus gimana? Menurut saya juga ya seperti itulah ya. Lebih baik ya misal donasi atau gimana gitu ya, lulusan biar kenang-kenangan baik sedekah. Gitu ya, sedekah ya. Tapi itu ya pendapat masing-masing sih ya. Lagi-lagi pendapat masing-masing lah. Ya, kalau saya sih mungkin ya seperti tadi lah, pro sama Mas Aidil gitu. Oke.
ketika kita berbicara masalah sosiokultural yang ada di lingkungan pendidikan kita, terutama masa-masa remaja gitu ya. Kita mungkin tahu bahwa masa remaja itu memang masa yang lagi beringas-beringasnya. Apalagi di tingkat SMA, ingin divalidasi. Gitu kan, ingin divalidasi. Itu alasan aku udah buat videonya ya di awal itu, pendidikan di Indonesia tentang itu. Dan salah satu faktornya itu adalah mereka itu tidak punya rumah untuk kembali. Dalam artian kayak gini, Mas. Kenapa seorang siswa itu bisa nakal? Salah satu faktornya adalah ketidakharmonisan antara otaknya, ketidakharmonisan psikologinya dia gitu kan. Ada yang bentrok di psikologinya. Sebagai contoh, misalkan ada seorang siswa yang nakal di sekolah. Ketika ditelusuri ternyata orang tuanya itu lagi broken home. Atau orang tuanya itu lagi nggak baik-baik saja gitu loh. Nah, si anak ini ternyata tidak punya tempat pulang, dalam artian tidak punya tempat untuk bercerita, teman-temannya juga tidak mau kayak gitu kan, maka dia meluapkan kekesalan atau emosinya terhadap hal-hal yang sifatnya itu negatif kayak gitu. Nah, anak-anak yang kayak gini rata-rata punya pemikiran perpisahan itu harus euforia. Karena apa? Itu menjadi pelarian dia, ya kan? Menjadi pelariannya gitu kan. Wah, bodoh lah, nggak bodoh amat. Yang penting aku seneng, yang penting aku happy sama kawan-kawanku. Lah, penyebabnya mungkin itu, salah satunya ya. Penyebabnya mungkin itu. Ketika kita berbicara masalah siswa pun yang seperti itu, bagaimana pendapat kalian? Kalau masalah kultural, saya lebih ke pergaulan sih. Kalau emang teman-teman kita baik, pasti pasti nggak akan mengajak kita dengan hal-hal yang buruk seperti tadi konvoy, coret-coret pakaian apalah segala macam. Malah justru mereka yang mengajak kita buat membuat suatu kenangan yang masih dalam batas etika seperti itu. Jadi menurut saya buat tadi pendapat Mas Adi tentang anak yang broken home, yang melarikan melampiaskan rasanya karena orang tuanya tidak baik-baik saja ataupun bisa. Sekali lagi, kalau pergaulannya bagus. Baik, pasti anak itu nggak akan terjerumus ke hal yang nggak baik gitu. Gitu juga, Sal. Ya mungkin sama sedikit ya. Ya hampir sama lah. Ya malah sama ya. Seharusnya malah kita kita yang mengajak kebaikan. Iya, kita yang mengajak kebaikan, kita yang deketin teman-teman itu. Cobalah kita terima curhatan dari mereka, misalnya mereka ada masalah di rumah gitu. Walaupun sebaik-baik berteman pasti ada bobotnya juga. Betul. Rahasia masing-masing. Enggak berjalan dengan semulus itulah pasti. Pasti ada aja lah. Oke, aku itu pas ke Guci ya. Aku pas ke Guci itu pernah aku diskusi sama temanku, ada Arman, Mas Diki, Barik gitu. Diskusi biasa, kita ada forum diskusi ya, diskusi sambil renang gitu. Nah, ketika sedang diskusi masalah sambil renang. Iya, sambil renang. Duduk-duduk, pelupuk-pelupuk gitu ya. Ya berendam gitu, sambil berendam kita ngobrol-ngobrol diskusi, dan ternyata dari seberang sana itu ada sekelompok pemuda yang ikut nimbrung. Ada sekelompok pemuda yang ikut nimbrung. Ingin ketika lagi mau bilas itu, mau bebersih, mereka bilang, Mas, jenengan pinter banget sama kami itu, pinter banget. Aku batire lah kasih iki, aku temennya nggak ada yang kayak gitu kan. Intinya kayak gitulah, kekaguman dan mereka tertarik. Kemirisan. Lah, dari itu aku mengambil sebuah konklusi, mengambil sebuah garis merah bahwa nggak semua siswa itu mendapatkan fasilitas pertemanan yang baik. Betul. Tidak semuanya, gitu kan? Ada siswa yang mendapatkan fasilitas pertemanan, mendapatkan rezeki teman yang baik yang mengajak dia kepada kebaikan. Tapi di sisi lain ada orang yang mau baik tapi ternyata nggak memfasilitasi, nggak difasilitasi, tidak terfasilitasi kayak gitu kan. Maka ini juga menjadi solusi. Ini menjadi masalah baru juga gitu kan. Bagaimana menciptakan ruang lingkup
komunitas atau pertemanan atau teman sebaya yang baik di SD, SMP dan SMA. Karena gitu. Betul. Jadi ketika kita berbicara masalah pergaulan pun memang pergaulan itu sangat-sangat mempengaruhi diri kita ternyata. Betul. Ada suatu mahfudhoh dari Amerika nih. Boykot Amerika, guys. Ada suatu mahfudhoh dari pepatah Arab ya yang mengatakan bahwa ketika engkau berteman dengan tukang parfum maka akan ketularan, dan ketika engkau berteman dengan pandai besi maka akan bau besi dan berkarat, kan kayak gitu. Bisa dikat ya? Enggak, kita nggak pakai cut ya guys ya. Enggak. Oke. Tidak cut. Kita mengalir aja. Nggak apa-apa, mengalir aja. Nah, ngomongin masalah pertemanan, persahabatan, ketika kalian semua yang nonton punya teman yang baik, punya teman yang ngertiin kita, itu adalah aset yang sangat berharga. Jaga. Jaga guys. Meskipun dia bobrok, Ya. Dalam tanda kutip. Saling jaga mengingatkan. dia, itu aset terbaik. Iya betul teman-teman. Aku jadi ingat ada kisah pertemanan tahu itu ya Laskar Pelangi ya. Iya, tahu. Laskar Pelangi itu kan banyak sekali karakter-karakter di film Laskar Pelangi itu ya kan. Ada yang ya bobrok-bobroknya itu adalah. Bahkan ketika kita masalah perbedaan yang ada di pertemanan itu pun itu menjadi cikal, hal tersebut adalah cikal bakal dari empat Khulafaur Rasyidin, Mas. Jadi 4 Khulafaur Rasyidin itu adalah wakil sifat dari seluruh sifat manusia. Masa Iya. Khulafaur jelasin. Rasyidin. Contoh misalkan dalam dakwah Islam ya, kita mengenal amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dakwah yang amar ma'ruf dan dakwah yang nahi mungkar gitu kan. Itu ternyata mewakili dan juga sidik tabligh amanah fatonah ya, atau sifat-sifat wajibnya Allah yang kita kenal itu kan ada sifat wajib. Nama-namanya Allah itu kan kita kenal 99 ya. Tapi padahal itu adalah ringkasan dari 125 sifatnya Allah. Diringkas menjadi 99. Walaupun nanti namanya ada yang hampir sama ya, kayak misalkan adalah itu kan apa ya? Adalah Al-Malik, ada terus Al-Malikul Mulki gitu kan hampir sama. Sama. Jadi itu adalah ringkasan dari sifatnya Allah yang 99 itu. Begitupun sifat Nabi dan Rasul yang kita kenal dengan 5 itu ya, sidik tabligh amanah 4. Sidik tabligh amanah fatonah itu juga merupakan cerminan dari sifat manusia. Walaupun nanti ada bolong-bolongnya nih di manusia kayak gitu. Dan juga 4 Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali itu adalah bentuk representatif ya, mewakili dari sifat-sifat manusia. Contoh, Umar bin Khattab itu memiliki sifat yang mewakili keberanian. Abu Bakar itu memiliki mewakili sifat yang lemah lembut ya. Terus Ali bin Abi Thalib itu mewakili sifat yang cerdas, jenius. Utsman bin Affan itu mewakili sifat kedermawanan. Ketika kita berbicara sifat-sifat yang kita miliki, maka poinnya intinya adalah 4 sifat itu tadi. Keberanian, lembut, cerdas, dermawan. Maka poinnya itu adalah itu. Dan adapun sifat-sifat yang kita kenal, tamak dan lain-lain itu merupakan turunan-turunannya atau bahkan lawan dari sifat-sifat itu. Kayak gitu. Maka Islam itu keren banget. Islam itu keren banget. Gitu. Bingung ya guys ya. Tanya sel. Oh iya masih ternyata. Nah, Ini mah bukan saya yang jadi narasumber. Mas Andi jadi narasumber. Sebenarnya saya di sini host ya, tapi ya nggak apa-apa lah, nggak ngikut aja itu ya. kita sharing-sharing. Aku pun baru tahu beberapa hal dari kalian loh tadi loh, yang perpisahan itu, terus pergaulan sosiokultural gitu. Kita sharing-sharing di sini lah, kita saling menukar pendapat seperti itu. Nah, ketika kita berbicara masalah pendidikan juga, ketika kita berbicara masalah siswa, maka nggak akan jauh-jauh dari guru. Iya. Ya kan, dari guru. Ada satu, aku guru muda. Prinsipku adalah kayak gini. Kalau misalkan
siswa itu ingin masuk, siswa itu gampang masuk ilmunya, maka kita harus akrab sama siswanya. Betul. Tapi kalau sudah terlanjur akrab, maka siswa kehilangan rasa hormatnya terhadap kita. Betul. Kalian sebagai siswa di 3 tahun, apakah pernah mengalami hal yang kayak gitu? Iya, Iya. mengalami. Pernah. Oke. Sama siapa? Atau guru apalah dan sedekat apa? Karena kan di sekolah saya sendiri banyak guru-guru muda. Dan kebetulan emang saya sering main sama mereka. Jadi ketika saya merasa kayak udah nggak ada skate, saya langsung gimana ya? Kayak Teman menjauhkan diri biar masih ada skate. Oh iya. Karena yang dengan bilang ketika siswa dan guru nggak ada Skate apa sih? sudah terlalu dekat lah. Iya betul. Pasti si siswa itu nggak akan hormat sama guru. Karena nganggapnya batir, Temen. temen gitu kan. Gitu ya. Iya. Ya karena iya ya mungkin seperti itu ya. Saya juga pernah ngalamin sama guru saya ya yang namanya ya sensor lah. Beliau baik banget, jujur beliau baik banget. Aku Baik tahu banget sama siapa. saya. Iya, Aku tahu. beliau baik Kamu banget pasti lah. tahu siapa. Baik banget. Jadi saking dekatnya saya sama beliau ya. Saya pernah naik motor sama beliau, cerita ya ini ya. Sambil saya nggak kerasa ya ngejisin beliau apa ya ngejisin apa ya namanya? Ngitikin lah. Ngelitikin ya. Gelitikin, Iya gelitikin. kayak gitulah ngelitikin. Mana Ya, mensel? ya seperti itu sampai nggak ada perasaan saya kok kayak nggak ada rasa hormat sama sekali ya saya. Terus saya perlahan-perlahan mimpi menjauhi beliau dan sekarang alhamdulillah ya rasa hormat saya telah kembali lah pada beliau walaupun saya merasa berhutang budi pada beliau. Iya, betul. Itu, bro. Pastinya ya. Aku pernah kayak gitu, bahkan sampai di fase ngeplak. Set ngeplaknya tuh. Bukan ngeplak ini ya, tapi ini pun iya, pundak lah. ngeplak pundak rikat gitu sampai di fase itu. Terus teringat ngaji itu di pondok itu. Ngaji dan ingat bahwa ya takzimnya kita kepada guru adalah kunci berkahnya ilmu kita gitu. Dan di Kitabut Ta'limut Ta'lim itu kan memang ada bab adab murid terhadap guru, Guru dan terhadap adab guru terhadap murid. Kayak gitu juga. Maka aku belajar dari situ. Ternyata dekat itu boleh, cuma tetap di Terus ambang ada wajar, batasan. ya. Ada batasan-batasannya gitu ya teman-teman. Teman-teman yang akrab nih bahaya, hati-hati jangan sampai menganggap guru itu teman sampai bisa dikeplak, Betul. digelitikin. Iya kan? Boleh ya. Ya jangan ditiru. Kayak gitu. Separah apa? Akrabnya itu separah apa? Kalau Mas Jazal kan sampai Iya betul. Gitu. Kalau jenengan Nggak parah-parah banget sih, paling kita sharing-sharing aib sendiri. iya. Saking seringnya kita ngobrol bareng, kebablasan lah. Tapi tetap ketika aib kita sama orang, aib orang sama kita harus tetap jaga. Iya, betul. Karena itu aib nggak boleh disebarin. karena mungkin kalian saling cerita antara guru dan siswa kan karena ada saling kepercayaan lah di situ. Iya, kan? betul. Karena nggak semua guru berani cerita Iya, Betul. dengan murid. Soalnya emang murid-murid tertentu aja. Iya, betul. Aku juga di sini punya beberapa murid yang memang aku itu kalau ada deket gitulah, adikku sendiri. Cewek. Adik sendiri. Ya kan murid juga ya. Kayak gitu. Jadi menarik sih, menarik. Ketika kita lingkupnya luas banget, jadi kalau misalnya kita berbicara masalah pendidikan antara guru dan murid gitu kan, percaya, setuju nggak ada guru sama guru yang ketika mengajarkan sesuatu itu hanya ngasih tugas? Pernah. Sering malah. Sering. Gimana? Ya, Setuju nggak? Kalau misalkan kita berbicara, loh, nyongku aku itu udah bayar. gimana? Ya ada dua pandangan juga sih, Mas. Oke, apa itu? Betul, kalau ada guru yang cuma ngasih kita tugas, pikiran pertama kita adalah kita udah bayar nih SPP, apalagi kita swasta kan. Iya. Tapi kok dia malah cuma nganterin tugas. Kerjanya apa ya? Ya. Ya, gitu. Tapi kita sebagai murid harus tetap berpositif thinking, teman-teman. Iya, betul. Mungkin guru kita sedang Sibuk. sibuk, masih ada kerjaan yang nggak bisa ditunda. Jadi alternatif lah ketika guru memberikan kita sebuah tugas yang cukup nggak sering masuk itu sebuah
apa sih ya namanya? Hal. Kan itu Sebuah metode guru yang metode guru agar kerjanya tersampaikan terpenuhi tapi tidak meninggalkan tugas yang diwajibkan gitu. Ya kalau menurut saya sih ada ya di sekolah saya guru yang seperti itu. Tapi kami malah senang gitu kan, nggak ada gurunya, wah tugas doang nih kayak gitu kan. Iya. Kan Jangan malah kasih senang, tahu kan. ya. Padahal kan ya ngapain Ya nggak gitu senang ya. biasanya murid yang pinter. Iya, ya, kalau kayak kita sih ya nggak apa-apa lah, seneng-seneng aja kayak gitu ya. Iya. Ya tapi ya disemaksimalkan mungkin lah, itu kan udah menjadi amanah ya Iya. untuk guru-guru lah. Kalau bisa ya tadilah bisa mendekati murid-muridnya gitu biar pesannya tersampaikan. Kan mungkin di situ nanti ada pesan-pesan yang nggak ada di pelajaran gitu, yang tersampaikan kalau dekat sama murid gitu. Mungkin itu sih. Oke, menarik. Aku tadi sempat nyinggung, loh aku udah bayar kok nggak dipulang gitu. Aku lupa tulisannya siapa, tapi aku pernah baca buku tentang hal yang serupa, Mas. Hal yang serupa. Jadi ada satu fenomena di mana pendidikan itu sebagai tempat transaksional. Transaksional tahu ya? Iya. Kita bayar, kita dapat apa? Itu namanya transaksional. Lah, ada tulisan tentang hal yang kayak gitu ya, bahwa zaman sekarang pendidikan, sekolah, dunia pendidikan itu dijadikan sebagai tempat transaksional, tempat untuk bertukar. Nah, lalu aku baca setelahnya kayak gini, ketika ada siswa yang bilang aku udah bayar kok nggak di kayak gitulah gitu, maka di tulisan itu aku lupa tulisannya siapa, nanti teman-teman cek sendiri, ada bukunya. Di tulisan itu ngomong, bapak penulis itu ngomong kayak gini. Ya aku lupa soalnya. Bapak penulisnya itu bilang kayak gini, Mas, pendidikan itu bukan ajang transaksional tapi adalah transfer ilmu. Adapun ketika kamu ingin mengharapkan kepintaran, maka kalau kamu ingin bayar dan kamu mengharapkan kepintaran, maka bukan di sekolah tempatnya. Kamu bisa saja berlangganan di Google, kamu bisa berlangganan AI, kursus itu pintar gitu kan. Tapi kalau kamu memang tempatnya itu untuk sekolah, maka bukan hanya transfer ilmu saja di situ, ya kan? Bukan hanya transfer ilmu. Hebatnya Islam. Dalam pendidikan Islam, dalam pentransferan itu bukan hanya ilmu saja, tapi nggak hanya transfer knowledge, tapi transfer karakter dan transfer keberkahan manfaat gitu ya. Maka kalau misalkan memang ada siswa yang bilang kayak gitu, seakan-akan dia itu paling berjasa nggak sih? Iya kan? Seakan-akan paling berjasa. Kalau aku nggak bayar, gurunya nggak gajian, gurunya sekolahnya itu nggak ada kayak gitu. Itu justru akan melemahkan sisi dari karakternya gitu kan. Akan melemahkan sisi karakter ternyata gitu. Kita tahu bahwa pendidikan di Indonesia itu memang dalam tanda kutip tidak benar, karena itu meratakan semua minat bakat siswa terhadap sesuatu. Seorang siswa yang matematikanya 100 dibilang pintar. Orang siswa yang matematikanya 20 bodoh. Padahal di sisi lain mereka punya kelebihan-kelebihan. Mereka punya kelebihan yang tidak bisa mereka ungkapkan karena apa? Adanya stigma atau apa sih namanya, batasan. Adanya batasan-batasan yang memang ketika mereka melakukan atau menginfluence atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan hal yang serupa, mereka akan dijauhi gitu. Misalkan contoh, aku bisa jenengan bisa matematika, aku nggak bisa matematika tapi aku bisa desain. Terus aku mempengaruhi orang untuk bisa desain, bakat-bakat, ya enggak lah, orang nilainya itu penting kok gitu. Iya kan? Jadi begitu. Ya, mungkin saya mau tanya. Menyinggung tadi sekolah berprestasi nih. Karena di 2025 ini masih ada orang tua yang menyekolahkan anaknya hanya untuk sekolah saja. Tidak mementingkan prestasi mereka. Jadi intinya mereka sekolah, lulus, dapat ijazah, udah kelar, selesai. Padahal di situ prestasi penting nggak sih? Pasti penting gak sih? Iya. Kalau menurut saya sih ya prestasi pastinya penting ya. Tapi kalau menurut saya lebih ke ini, orang tua menyekolahkan anak itu, kalau menurut saya lebih ke
biar nanti habis sekolah, kalau yang SMK ini terutama ya, langsung dapat kerja kayak gitu kan. Padahal kan sekolah bukan tempat untuk mencari kerja. Sekolah adalah tempat untuk belajar lah kayak gitu kan. Tapi banyak orang tua yang salah berpikir seperti itu, terutama orang tua saya sendiri. Ya, ini saya jujur saja, oke. Iya. Jadi kan saya sebagai siswa atau kami sebagai siswa ya merasa terbebani lah. Primin ya kira neng bar sekolah SMK oleh kerja gitu. Iya. Padahal anak yang berprestasi punya ijazah, anak yang tidak berprestasi punya ijazah. Bedanya apa? Berarti prestasi itu penting atau enggak gitu? Iya. Bedanya apa? Aku jadi ingat suatu buku ya teman-teman, yang di situ itu membahas antara prestasi, masa depan dan organisasi. Itu kan saling berkaitan tuh ya. Kalau kita berbicara gini, aku akan mulai dengan sebuah pertanyaan dari guru gembul. Pendidikan itu sebenarnya buat siapa? Kalau misalkan pendidikan itu untuk siswa, kenapa pemerintah yang ngatur? Kalau untuk pemerintah, kenapa siswa yang disuruh ngikutin belajar? Itu sampai sekarang pertanyaan itu belum bisa dijawab oleh pakar manapun. Nah, dan juga ketika kita berbicara masalah pendidikan juga kayak gini. Aduh, jadi lupa. Sebentar. Oke. Kita itu seringkali menganggap pendidikan itu sebagai tangga keberhasilan. Tangga kebijakan. Tangga kebijakan, iya. Menganggap pendidikan itu sebagai tangga kebijakan atau salah satu step untuk orang itu bisa sukses. Iya kan? Kenal Bill Gates. Kenal Bill Gates, terus kenal Elon Musk. Cristiano Ronaldo kenal ya? Oke. Jelas. Ketika kita berbicara masalah seberapa penting pendidikan dan hubungannya apa dengan prestasi ya kayak gini. Prestasi itu adalah akhir dari pendidikannya kan gitu. Nah, ketika kita berbicara masalah pendidikan itu penting atau enggak, kita bedah dulu pendidikannya dulu ya. Pendidikannya dulu. Berapa orang sukses yang kalian kenal di dunia ini? Yang paling terkenal lah Bill Gates itu tadi, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi. Iya, Lionel Messi. Itulah ya, kita ambil 3 sampel ini. 3 sampel ini. Oke, dari 3 orang ini mana yang berpendidikan tinggi? Nggak ada yang berpendidikan tinggi. Nggak ada yang berpendidikan tinggi. Bill Gates itu malah keluar dari universitas. Iya kan? Mark Zuckerberg pun sama. Nggak lulus dia, nggak dapat gelar sarjana. Intinya nggak sampai pendidikannya itu tinggi, tapi mereka bisa sukses. Itu satu. Yang kedua, cari orang bodoh mana yang tidak berpendidikan yang sukses. Nilainya ada berapa? Cari orang direktur ya yang ada di PT-PT besar itu yang dia itu hanya lulus SD, cari aja berapa? Banyak nggak sih? Banyak. Nggak banyak. Rata-rata direktur itu pasti gelarnya itu banyak. Yes. Walaupun ada ya, tapi nggak banyak. Kenapa aku menanyakan pertanyaan ini? Jadi kayak gini teman-teman. Nggak ada yang menjamin pendidikan itu bisa buat kita itu sukses. Tapi adanya pendidikan minimal itu bisa meminimalisir kita itu terpuruk. Jadi kayak gitu, contohnya itu kayak gitu. Orang yang tinggi-tinggi pendidikan ya, orang Bill Gates dan teman-temannya tadi, itu mereka tidak berpendidikan tinggi, tapi mereka bisa sukses. Tapi ada orang yang berpendidikan tinggi, mereka nggak sukses. Begitupun sebaliknya gitu kan. Maka aku ingin memberikan pemahaman, ingin mafahimkan teman-teman bahwa pendidikan itu bukan kunci kesuksesan. Nilai pun sama, prestasi pun sama, tidak menentukan kesuksesan. Jelas, prestasi itu tidak menentukan kesuksesan. Tapi dengan adanya nilai kita yang bagus, dengan pendidikan kita yang bagus, dengan prestasi kita yang bagus, itu akan membuat pintu kesuksesan kita itu bisa sedikit terbuka lebih lebar. Seperti itu. Jadi ya kalau berbicara prestasi penting atau tidak, ya penting sih. Jelas. Tapi walaupun tadi secara realnya ada memang orang tua yang hanya eksploitasi anak itu bagian dari eksploitasi itu.
hanya disekolahkan untuk bekerja sebagai sapi perah gitulah. Tapi mungkin karena memang di Indonesia kondisinya kayak gini. Kita itu hidup di zaman dimana orang yang pinter matematika itu disanjung, tapi seorang expert seni itu diacuhkan. Tuh. Betul. Cut. Lanjut. Betul. Balik ke prestasi tadi ya Mas. Ya prestasi yang tadi Mas Adit sampaikan ya, memang betul prestasi itu sedikit membuka pintu kesuksesan lah untuk kita ya. Kan dari situ kita nanti mungkin bisa kalau prestasinya tinggi mungkin nanti ada orang yang lihat, wih dari perusahaan misal ya, ini prestasi anaknya ini bisa benerin komputer misal atau apa, kan nanti bisa itulah ya bisa ditarik skill ke perusahaan gitulah. Jadi prestasi penting atau enggak ya menurut saya penting gitu. Betul, prestasi penting karena itu adalah bentuk tanggung jawab kita. Kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMK, SMA, kok nggak punya prestasi? Sekolah ngapain aja gitu kan? Jadi prestasi itu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada orang tua kita. Betul nggak sih? Betul. Diri kita pasti ini. Merinding aku. Nah, terus iya betul kayak gitu, prestasi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada orang yang tidak berprestasi, Anda hidupnya ngapain aja? Masa Anda tidak punya bakat sama sekali? Dah, yang aku heran di pendidikan Indonesia itu kan meratakan, Mas. Meratakan kemampuan siswa kayak gitu. Iya kan? Padahal siswa mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang yang mereka secara prestasi akademik itu bagus, baik. Ada yang non akademiknya bagus, baik gitu kan. Tapi di sistem pendidikan kita tidak menjawab hal itu harus gitu. Harus akademik, iya. Aman, ngomongin gini aman. Aman, nggak apa-apa. Sistem pendidikan di Indonesia itu tolol. Kan kalau misalkan terus kayak gini, tuh kalau misalkan terus kayak gini, harus segera dirubah lah. Pemerintah tolong, pemerintah. Di situ di sekolah saya ada anak yang bisa nari, ada anak yang bisa main basket, main bola. Kenapa ujiannya itu harus akademik saja? Goblok. Aku goblok maksudnya. Kita goblok. Buset. Pinggir jurang. Kan kata kalau misalkan mau viral katanya harus pinggir jurang katanya. Jangan bawa kita. Jadi gitu ya teman-teman. Itu emang kita itu salah di sistem pendidikan. Itu udah dibahas sama Guru Gembul, sama Raymond Chin, sama Ustadz Felix, sama pakar-pakar pendidikan gitu. Dan aku harap di Menteri Pendidikan yang sekarang Profesor Abdul Mu'ti itu bisa membawa pendidikan ke arah yang lebih signifikan lagi gitu, dengan adanya makan siang bergizi gratis. Nah, ngomongin makan siang gratis. Soalnya durung saya. Kayaknya sekolah swasta yang terpencil enggak sih? Aduh, aku keringetan ya. Menurut jenengan, makan siang gratis dibandingkan dengan pendidikan gratis, bagaimana? Sedangkan pendidikan kan mengenai knowledge, ilmu. Ilmu harus didapat dengan usaha. Salah satunya uang. Gimana kalau pendidikan gratis? Oke. Ini pandangan aku ya, ini pendapatku, jangan digoreng nanti ya. Ini pendapatku. Pertama, ketika kita berbicara analogi ya, ketika kita ingin membantu orang, tentu ketika kita diberi pilihan, diberi pancingan atau diberi ikan, maka kita harus pancingannya. Hanya saja ketika kita berbicara masalah dua perbandingan tadi antara pendidikan atau makan gizi, makanan yang bergizi lah ya, jangan ada gratisnya ya lah ya. Soalnya saya belum dapat nih Pak Prabowo, tolong. Lapar 2 tahun. Di Brebes ini belum dapat Pak Prabowo untuk swasta, bagaimana? Oke, lanjut lagi.
pendidikan dan makan bergizi. Betul, pendidikan itu di knowledge itu harus dengan usaha gitu kan. Dan salah satu yang bisa memperlancar usaha itu adalah daya kerja otak gitu kan. Maka kalau kita berbicara rukun berpikir, salah satunya itu adalah otak. Nah, otak manusia itu terdiri dari beberapa bagian yang masih berhubungan dengan apa yang kita makan. Tergantung apa yang kita makan gitu kan. Maka kalau berbicara pentingnya makan atau enggak, tentu itu penting. Hanya saja kita lihat urgensi di Indonesia. Itu yang luput, ya kan? Kita berbicara makan bergizi apakah mempengaruhi kecerdasan? Ya, secara kognitif. Itu mempengaruhi. Tapi kita lihat urgensinya di Indonesia itu sebenarnya apa? Darurat pendidikan. Yes, darurat pendidikan. Maka aku lebih condong terhadap pendidikan gratis. Karena apa? Urgensinya itu kayak gitu loh. Urgensinya itu wong di Jakarta aja kalau misalkan ada orang yang mengeluarkan 15.000 itu udah kaya kan? Tahu nggak itu beritanya? Emang ya? Iya, itu beritanya sengaja. Orang yang mengeluarkan sehari 15.000 itu tergolong orang yang kaya. Cari aja nanti beritanya. Cari sekarang. Oke, silahkan. Ada kok, ada. Tergolongnya kaya 14 atau bahkan 14.000 loh, seriusan. Nah, itu masalah urgensinya. Apakah pendidikan dulu, atau menurutku di Indonesia ketika kita berbicara masalah kultur yang ada di Indonesia, kita nggak kekurangan makan bergizi kok. Apa-apa aja kita makan kan gitu. Jadi urgensinya adalah pendidikan menurutku ya, menurutku. Tapi kalau berbicara perbandingan mana yang lebih penting, general tidak ada urgensi, tentu itu juga menjadi faktor yang penting juga, asupan kita kayak gitu. Tapi ya itu di Indonesia itu bukan itu urgennya. Urgennya itu pendidikan gratis. Ada kan? 15 apa 14? 15.000. Itu udah tergolong orang yang kaya, bro. Kita itu kaya. Kaya. 15.000 misalkan 30.000 dikali 900, 450.000 sebulan, kita udah bisa hidup, kita udah tergolong orang yang kaya. Saunes Bira. Gitu. Time. Sampai jam berapa? Sampai sebentar lagi sih. Kita 5 menit lagi aja. Lama sih. Konklusi. Jadi gitu guys. Kita cukup menarik. Nanti mungkin kita akan bahas episode lanjutan ya. Kita mungkin ya bertiga aja, mungkin kita cukup kayak itu escape gitu kan. Kita bahasnya itu random kayak gitu ya. Bahasnya itu kita random, dan juga ya tentu masih bahas tentang keilmuan dan religi Islam, tentu itu akan jadi primbon utama di channel ini kayak gitu. Di sisi podcast education. Walaupun ini masih education nggak apa-apa. Ya, ada lagi? Cukup ya mungkin. Apa lanjut part 2 aja apa? Gimana? Nanti kita lanjut part 2 ya, membahas apalah. Nanti kita intinya gitu teman-teman. Kita udah ngalor ngidul masalah wisuda, masalah perpisahan, lalu pendidikan, makan siang gratis. Belum ya? Sekolahmu belum ya? Belum. Protes sama tapi aku setuju sebenarnya kalau misalkan ada makan siang gratis itu kan, terutama di pondok, berarti kan mengurangi mengurangi budget pondok gitu. Tapi denger nggak ada partner itu makan gratis yang belum dibayar sama pemerintah? Cari. Emang ada? Ada. Partner makan siang bergizi, jumlahnya itu miliar atau triliun. Cari aja coba. Ada nggak? Nah itu saya. Kalau ada bahaya nih. Ada dong. Hutang MBG ke ada kan?
Mitra dapur makan Iya. bergizi. Mitra dapur. Gratis bakal lapor ke polisi karena belum dibayar sepeser pun. Oke, utangnya berapa? 975.375. Hampir 1 M, bro. Tuh. Itu duit. Itu bawang. Itu makan siang berapa hari? Mungkin selama masa uji coba sih mungkin ya. Mungkin. Ya itu, makanya Yusuf Hamka itu salah satu orang terkaya di Indonesia yang punya tol, Juragan tol. Itu bilang kayak gini, pernah di suatu pidato aja itu bilang, jangan pernah kalian berafiliasi dan bekerja sama dengan pemerintah. Itu dia yang bilang, bukan saya ya. Itu Bapak Yusuf Hamka yang bilang gitu. Karena ya nanti adalah aku sertakan link videonya aja ya. Nanti kalian lihat sendiri. Ya gitu. Kita itu nanti kita akan membahas demokrasi juga lah. Ya, demokrasi juga. Kebetulan aku itu mahasiswa PPKN dan Berat. demokrasi. Wah, ada loh parlemen pelajar namanya. Di PPIPM, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu membentuk namanya parlemen pelajar. Di mana pelajar itu digiring untuk melek pemerintahan, untuk melek demokrasi. Itu adalah langkah yang bagus dari PPIPM. Mas Riyandi Prawita, salam, respect bro. Udah mungkin itu ya teman-teman. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tadi yang nutup adalah Mas Hesel. Ingat ya bumpernya, salam akal sehat. Oke. Sekian dari kami. Saya Hesel Syahadatan Islami. Saya Aditya Rizky Putra Purnama. Saya Alvan Aidil. Selamat berjumpa kembali di channel Arbopo Ali Berbasi dan salam akal sehat. Salam makan sehat. Oke. Wah, pose nggo thumbnail. Pose nggo thumbnail bebas wis. Ya, wis iki, Ekspresine kayak apa berdoa. Oke. Mbok tas sing digorok kuwi. Ya bakal iki foto apa sih?